Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ah wa wala amma ba'd. Yang saya hormati, rekan saya anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Halimah. Yang saya hormati moderator, Pak Kabak, Pak Rizal, dan para kasubag serta staf yang hadir di ruangan ini. Yang saya hormati rekan-rekan ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota. Yang saya hormati rekan ketua dan anggota PPK serta teman-teman ketua dan anggota PPS yang hadir melalui Zoom meeting ini. Tentu saya bersyukur karena kita bisa bertemu meskipun melalui daring ya. Ini semua akun peserta ini ada berjumlah 500 ya. 500 peserta dengan saya melihat satu akun diikuti oleh banyak orang ya, baik itu PPK, PPS ya. Mudah-mudahan suara saya ini bisa didengar oleh rekan-rekan semua. Baik, tolong saya punya materi tadi. Hari ini kami akan menyampaikan ya berkaitan dengan sosialisasi penegakan kode etik dan penanganan pelanggaran dugaan kode etik, kode perilaku, dan sumpah janji serta fakta integritas ya Badan Ad Hoc untuk pemilu tahun 2024. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya penegakan kode etik ini sejalan dengan apa yang kita sebut dengan penegakan hukum ya atau law enforcement. Law enforcement ini adalah bagian dari proses untuk mendapatkan keadilan itu ya. Jadi penegakan hukum ini atau penegakan kode etik dalam arti yang sangat luas, bukan hanya mencakup kegiatan dalam rangka untuk melaksanakan dan menerapkan regulasi ya di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, namun mencakup tindakan etik ya, tindakan etika, tindakan hukum yang bisa menjadi penyimpangan. Apakah itu penyimpangan hukum atau penyimpangan etika ya bagi penyelenggara pemilu ya yang tentu saja ini dikarenakan karena satu dugaan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran. Nah, oleh karena itu maka dalam penegakan kode etik ini adalah sebagai salah satu sarana untuk menjamin bahwa penyelenggaraan keadilan pemilu itu bisa diwujudkan itu. Nah, itu dalam rangka untuk menegakkan hukum pemilu ya. Lanjut. Nah, rekan-rekan semua, kita semua sebenarnya punya cita-cita yang sama ya di dalam penyelenggaraan pemilu ini. Kita ingin menciptakan dan mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat itu. Kalau kita lihat komponen dari pemilu berintegritas ini ada dua hal itu ya yang penting di sini. Yang pertama, bahwa pemilu berintegritas dan bermartabat itu adalah pemilu yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi. Nah, prinsip-prinsip pemilu yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ini tentu ada 4 indikator yang bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah hak pilih universal. Hak pilih universal, kesetaraan politik, keadilan pemilu, dan free and fair election. Jadi ini indikator dari pemilu yang demokratis ya. Kalau kita bisa menyatakan bahwa hak pilih universal ini dimaknai bahwa semua warga negara itu dibolehkan untuk memilih.
ya dibolehkan untuk memilih. Jadi ini suatu hal yang hak pilih yang universal. Jadi dua makna yang bisa kita lihat hak pilih universal ini adalah yang pertama itu hak untuk memilih dan yang kedua itu adalah kesempatan untuk memilih. Jadi hak pilih universal. Jadi melekat di dalam hak-hak konstitusional bagi seorang warga negara untuk memilih ya dan diberi kesempatan untuk memilih. Begitu pula di dalam kesetaraan politik ya, di mana setiap warga negara berada pada kedudukan yang setara dalam hal untuk memilih dan dipilih itu ya. Jadi itu namanya kesetaraan politik itu. Dan juga keadilan pemilu ya termasuk free and fair election. Nah, untuk mewujudkan pemilu berintegritas tidak saja berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, namun yang lebih penting ini adalah pilar pemilu berintegritas. Siapa itu pilar pemilu berintegritas? Yaitu penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU dan seluruh jajarannya, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, KPPS ya dan Pantarlib. Itu semua adalah komponen penyelenggara pemilu. Begitu juga Bawaslu, Bawaslu provinsi, kabupaten kota, Panwascam ya, PKD dan kemudian pengawas TPS. Dan ada satu sebagai penyangga pemilu bermartabat yaitu adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, selain penyelenggara pemilu, pilar pemilu berintegritas itu ada peserta pemilu, ada partai politik, ada kandidat ya. Dan yang ketiga itu adalah pemilih. Nah, dari dua aspek ini yang terpenting adalah sebagaimana di dalam prinsip-prinsip kita membangun pemilu yang berintegritas dan bermartabat itu ada namanya Demagis Award KPU. Jadi Demagis Award ini adalah semacam dorongan begitu ya yang kuat sehingga kita memberikan kesan dihargai dan kesan dihormati karena memang lembaga kita ini adalah lembaga terhormat, lembaga penyelenggara pemilu. Maka untuk kita dihargai dan dihormati, maka kita punya prinsip-prinsip yang namanya dengan transparansi, integrity, quality, profesional dan mandiri. Ini yang saya sebut sebagai the magic word KPU ya. Kalau kira-kira sebagai nilai dasar organisasi. Jadi ini yang harus bisa melekat di dalam menginternalize gitu ya di dalam kerja-kerja kita sebagai penyelenggara pemilu. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, dengan demikian kita bisa melihat bahwa yang namanya dengan kode etik ya. Jadi salah satu pilar dari pemilu berintegritas itu dengan membuat kerangka hukum atau kerangka etik ya, kerangka etik. Nah, ini dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, itu sudah dicantumkan ya, ditegaskan tentang kode etik ya. Kemudian ada di PKPU 8 2019 ya, sebagaimana diubah terakhir ya dengan PKPU nomor 3 tahun 2020 ya. Kemudian juga peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu ya. Kemudian keputusan nomor 337 tahun 2020. Ini bagian dari instrumen peraturan perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan kode etik, kode perilaku dan sumpah janji serta fakta integritas yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Kalau kita lihat definisi dari kode etik ya, Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu ya, kode etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan atau ucapan yang patuh atau tidak patuh dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Nah ini sebenarnya ketika teman-teman atau kita semua ini dilantik ya, dilantik dan diambil sumpah dan janji, maka di situ sudah mengikat, sudah melekat tugas, kewajiban dan kewenangan. Jadi tugas, kewajiban dan kewenangan itu melekat sejak seseorang itu dilantik menjadi penyelenggara pemilu, apakah itu KPU, KPU provinsi, kabupaten kota sampai dengan PPK PPS. Nah, oleh karena itu maka ada satu hal yang kita lihat di sana, bahwa kode etik itu dimulai dari sumpah dan janji seseorang ketika dia dilantik ya. Nah, ketika sumpah dan janji itu dilanggar, maka itu yang kita sebut dengan pelanggaran kode etik. Nah, kita lihat ada dua makna yang bisa kita maknai di dalam sumpah janji ya bagi kita yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang 7 tahun 2017 maupun PKPU 8 ya 2019. Di situ dilihat bahwa makna pertama ya, sumpah dan janji itu adalah penyelenggara pemilu harus memenuhi tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu apa namanya makna dari sumpah janji. Ya, jadi kan kita ketika dilantik maka sumpah janji yang kita ucapkan itu bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu memenuhi tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Jadi apa nanti tugas dan kewajiban ya, saya kira di beberapa kesempatan saya sudah menjelaskan apa tugas dan kewajiban serta kewenangan dari PPK dan PPS itu ya. Kemudian yang kedua, sumpah dan janji itu dimaknai sebagai penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur dan adil, serta cermat demi suksesnya penyelenggaraan pemilu, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan umum ya. Dan nah ini adalah satu ikatan moral tadi yang disampaikan. Jadi satu ikatan asas moral, etika dan filosofi itu ya. Oleh karena itu ini penting ya ketika itu terjadi pelanggaran terhadap sumpah dan janji, maka itu kita bisa dapat memaknai sebagai pelanggaran kode etik ya. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan janji ya sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Jadi teman-teman kita ingat-ingat saja apa saja sumpah dan janji yang kita ungkapkan pada saat pelantikan, baik pelantikan PPK maupun pelantikan PPS itu ya. Lanjut, teman-teman sekalian, penyelenggaraan pemilu tentu saja didasarkan pada prinsip-prinsip ya. Ini prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip kode etik yang dijunjung tinggi oleh kita semua. Yang pertama itu adalah prinsip mandiri. Nah, prinsip mandiri ini sebenarnya ada dijamin di dalam konstitusi kita. Kalau kita baca di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa pemilu ya, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat mandiri, bersifat nasional, mandiri dan independen. Jadi kata-kata mandiri itu sesungguhnya ada tercermin di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, oleh karena itu KPU memberikan penjelasan berkaitan dengan indikator-indikator yang terkait dengan perilaku prinsip kemandirian. Apa saja prinsip kemandirian itu? Yang pertama, netral atau tidak memihak salah satu peserta pemilu ya atau tim kampanye. Jadi ini yang dianut oleh penyelenggara pemilu di dalam konteks
prinsip mandiri ini bahwa setiap kita sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki sikap netral ya atau tidak memihak pada salah satu peserta pemilu. Nah, ini peserta pemilu itu siapa? Peserta pemilu itu adalah partai politik ya. Pertama, kemudian yang kedua calon presiden dan wakil presiden. Yang ketiga itu adalah calon perseorangan DPD. Jadi ada 3 peserta pemilu. Oleh karena itu maka ketiga peserta pemilu itu kita harus bersikap netral, tidak memihak pada salah satu peserta pemilu atau partai politik dan tim kampanye. Yang kedua ya prinsip yang kedua itu adalah menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai penyelenggara pemilu. Jadi ini saya kira prinsip mandiri ini dimaknai dari satu kekuatan bagi KPU untuk tidak diintervensi itu ya. Jadi ini satu tantangan bagi kita semua bahwa yang namanya dengan kemandirian itu adalah bagaimana kita tidak diintervensi oleh siapapun ya terkait dengan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada peserta pemilu tertentu. Jadi yang namanya dengan prinsip mandiri, indikatornya itu adalah kita tidak diperkenankan untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada peserta pemilu. Kita tidak memberikan pendapat, komentar, dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada peserta pemilu di media sosial maupun di media lainnya. Jadi kita kadang-kadang berselancar di dunia maya ya, di media sosial, maka melalui Facebook, Instagram ya, kadang-kadang kita harus hati-hati memberikan komentar, termasuk ketika teman-teman dibuatkan akunnya di tag begitu ya di media sosial, Facebooknya di tag untuk misalnya ada partai politik atau calon kandidat yang men-tag teman-teman di media sosial di Facebook, maka jangan Anda tidak bisa membuat komentar like atau komentar yang sehingga menunjukkan kecenderungan keberpihakan kepada peserta pemilu itu ya. Kemudian tidak memakai, membawa atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu. Jadi kita dilarang untuk menggunakan simbol-simbol ya, lambang atau atribut partai politik ya atau apa saja yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kontestasi ya, kontestan. Kemudian yang kedua, prinsip jujur dan adil. Nah, prinsip jujur dan adil ini dimaknai di dalam KPU. KPU memaknai yang namanya dengan prinsip jujur dan adil, yaitu adalah menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan atau fakta. Jadi kita menyampaikan data-data atau informasi kepemiluan sesuai dengan data dan fakta itu ya. Jadi tidak bisa kita karang-karang itu. Maka kita punya media sosial akun resmi yang ada di KPU, kabupaten, PPK dan PPS itu harus bisa menyampaikan informasi itu sesuai dengan informasi yang benar itu ya. Jadi bukan hoax itu. Kemudian yang kedua, mendaftarkan warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan pilihan politiknya. Jadi itu ya, jadi prinsip penyelenggaraan pemilu, prinsip jujur dan adil itu tidak boleh membeda-bedakan setiap warga negara. Karena membedakan atas nama suku, atas nama agama, atas nama ras, dan pilihan politiknya ya. Sebagai anggota PPK dan PPS, maka Anda semua dilarang untuk tidak mendaftarkan setiap warga negara. Jadi kita mendaftarkan setiap warga negara itu tidak membeda-bedakan. Siapa saja yang memenuhi syarat maka dia harus didaftarkan di dalam, misalnya dalam daftar pemilih ya. Kemudian melayani pemilih dan memenuhi hak konstitusionalnya.
Jadi ini tugas kita bersama bahwa kita melayani pemilih dan memenuhi hak konstitusionalnya, memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap peserta pemilu. Jadi kita memberi kesempatan yang sama, melayani secara adil ya kepada peserta pemilu secara setara itu ya. Jadi kalau misalnya ada partai politik di tingkat kecamatan, di tingkat desa yang datang kepada Anda, maka ya Anda harus memperlakukan secara sama ke semua peserta pemilu ya. Tidak boleh ya misalnya yang satunya itu Anda layani secara baik, sementara yang lain tidak itu. Jadi memberikan pelayanan ya kesempatan yang sama pada setiap peserta pemilu atau calon ya peserta pemilu termasuk juga pemilihnya itu ya. Kemudian yang berikutnya lanjut, ini prinsip kepastian hukum dan tertib ya. Prinsip kepastian hukum dan tertib ini dimaknai bahwa melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno. Jadi di prinsip atau prinsip kepemimpinan ya, prinsip kepemimpinan di KPU maupun PPK PPS itu adalah kolektif kolegial. Jadi setiap orang yang setiap keputusan yang sudah disepakati dalam rapat pleno itu harus dijalankan meskipun Anda sendiri tidak menyetujui keputusan itu ya. Cuma karena itu sudah keputusan pleno, misalnya anggota PPK itu ada 5 orang, Anda sendiri tidak setuju dengan keputusan itu, hanya ada 4 orang yang setuju, maka 4 orang itu adalah keputusan pleno. Jadi yang tidak setuju harus menandatangani ya, harus menandatangani atau ya melaksanakan ya keputusan yang sesuai dengan rapat pleno. Kemudian berikutnya adalah menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ya, berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi ya dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpang siuran informasi ya. Jadi ini perlu kita memiliki sikap kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat dan menyebarkan informasi itu ya. Kemudian tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan. Jadi kita tidak bisa menafsirkan secara pribadi. Tafsir kita adalah tafsir konstitusional, tafsir yang sudah dilakukan oleh KPU itu ya. Jadi kalau kita menjelaskan satu peraturan KPU ya harus kita sesuai dengan maksud dari KPU mengatur dan menetapkan suatu kebijakan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya prinsip kepentingan umum ya. Prinsip kepentingan umum ini adalah menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan pemilihan. Nah, ini teman-teman sekalian, kita akan bekerja sesuai dengan hari kalender. Tahapan jadwal pemilu kita itu sudah ditetapkan waktu-waktunya. Maka tidak boleh satu waktu yang sudah ditetapkan ada di dalam jadwal, baik itu peraturan KPU maupun ada di dalam keputusan KPU, itu kemudian kita mendahului dari waktunya atau kemudian melampaui waktunya. Jadi tidak boleh didahului waktunya dan tidak bisa melampaui waktunya. Kita harus bisa memastikan bahwa semua tahapan-tahapan jadwal yang kita laksanakan itu adalah tepat waktu. Misalnya saat ini kita sedang melakukan seleksi Pantarli ya, seleksi Pantarli. Maka ya hari ini sudah dimulai pengumuman ya. Hari ini sudah dimulai penelitian administrasi ya. Kemarin kan sampai tanggal 31 sudah selesai. Maka tidak boleh setelah tanggal 31 Anda menerima lagi. Masih boleh menerima pendaftaran dari Pantarli karena waktunya sudah selesai tanggal 26 sampai dengan tanggal 31 Januari. Maka tidak boleh melampaui waktu itu ya. Jadi itu karena sudah ditetapkan waktu-waktunya. Kemudian
Kedua, memberikan respon penyelesaian pengaduan, keluhan, keberatan, dan aspirasi dari berbagai pihak ya. Memberikan dukungan terhadap partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemilihan, menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pemilihan. Jadi tidak boleh PPK PPS itu menjadi sumber konflik dari suatu kontestasi yang ada, penyelenggaraan pemilu ya. Tidak bisa kita penyelenggara pemilu ini menjadi sumber konfliknya. Jadi kita harus bisa menciptakan kondisi situasi demokrasi yang lebih kondusif, yang lebih damai ya dalam semua tahapan pemilu. Tidak boleh kita menjadi bagian dari konflik itu ya. Jadi punya konflik kepentingan itu ya. Itu namanya dengan prinsip kepentingan umum. Lanjut. Yang berikutnya itu adalah prinsip profesional ya. Prinsip profesional ini kalau kita lihat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu memberikan apa ke keterbentukan kaidah ya, keterbentukan kaidah dalam aspek prinsip profesional ini itu ya. Apa itu ya dimaknai bahwa kaidah profesional ya itu konteksnya adalah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang diduga tidak cermat ya, tidak cermat, tidak adil, tidak setara dan tidak independen. Jadi itu prinsip profesional. Jadi dalam putusan-putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya DKPP dalam putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dimaksudkan dengan prinsip profesional itu dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang diduga tidak cermat, tidak adil ya, tidak setara dan tidak independen itu. Nah, dengan demikian keterbentukan kaidah dari prinsip profesional ini KPU membuatnya di dalam indikator-indikator bahwa orang yang profesional itu adalah sikap untuk menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, peserta pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan pemilu. Ya kita ini kan sudah punya SOP ya. Setiap ada punya juknis, jadi kita bekerja berdasarkan juknis, berdasarkan peraturan KPU. Jadi punya standar-standar pelayanan ya, termasuk misalnya bagaimana nanti kalau teman-teman ini melakukan dalam jangka waktu yang dekat ini kan ada namanya tahapan verifikasi faktual calon anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian ada pemutakhiran data pemilih. Pantarli melakukan penelitian dan pencocokan ya terhadap data pemilih kita. Maka ya harus bisa menjamin kualitas layanan kita terhadap pemilih kita dan peserta pemilu serta para kepentingan pemangku kepentingan dengan standar-standar profesional yang sudah diatur di dalam PKPU maupun di dalam juknis kita itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bertindak berdasarkan standar operasional, prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu sudah tadi saya sampaikan. Berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab. Ini namanya tanggung jawab ya. Kalau berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan kita. Jadi apapun yang kita buat kita harus tanggung jawab itu ya. Tanggung jawab itu kalau biasa kan kita disebut bagaimana kita menyelenggarakan pemilu yang akuntabel, yang akuntabilitas. Akuntabilitas itu memiliki dua makna. Pertama sebagai tanggung jawab dan yang kedua sebagai tanggung gugat. Jadi kita bertanggung jawab apa yang kita buat, kita juga siap untuk digugat oleh orang lain. Ya, jadi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu. Kemudian mengambil keputusan dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial. Mohon maaf, ini tadi ada jaringan kita yang eh, kurang baik ya, sehingga eh,
Putus ya. Baik, sebentar ya. Baik teman-teman sekalian, lanjut lagi ya, bahwa yang berikutnya, yang keempat, yang kelima ya, yang kelima, yang keempat, mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif kolegial. Jadi kita punya prinsip kepemimpinan di KPU itu adalah prinsip kolektif kolegial, bukan individual itu ya. Jadi tidak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Atau misalnya ini ketua, karena saya ketua PPK, saya ketua PPS, maka saya memutuskan sendiri saja terhadap satu keputusan yang kita ambil. Tidak bisa. Maka ini kita punya prinsip kolektif kolegial. Jadi kita bertanggung jawab dengan baik secara kelembagaan maupun secara pribadi-pribadi ya. Kemudian yang berikutnya, menjaga kerahasiaan isi dan dinamika rapat pleno. Mohon nanti ya teman-teman sekalian tidak bisa mengeluarkan informasi-informasi dari isi pleno yang kita tetapkan. Jadi kalau misalnya kita pleno berlima ya atau bertiga secara tertutup misalnya, maka ya tidak boleh satu orang anggota PPK itu membuka rahasia dari isi dan dinamika rapat pleno yang kita sampaikan. Ya, tidak bisa kalau misalnya PPK sudah ada yang menikah misalnya, ya suaminya atau istrinya tidak bisa disampaikan meskipun itu kepada suaminya sendiri atau misalnya kepada istrinya sendiri ya, tidak bisa. Sampai di rumah itu hanya bisa diketahui oleh berlima saja itu ya. Kalau yang sifatnya keputusan, nanti kan informasi yang bisa dikeluarkan ke publik itu adalah informasi yang sudah secara resmi. Jadi secara resmi kemudian disampaikan kepada publik terkait dengan isi dari keputusan-keputusan yang kita ambil melalui pleno. Kemudian yang berikutnya prinsip terbuka dan proporsional. Ya, ini seterusnya saya kira bisa kita lihat ya, kita memberikan akses pelayanan kepada peserta pemilu, kepada peserta pemilu ya, pemangku kepentingan. Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi pemilu. Jadi kita memanfaatkan ya teknologi informasi, mendapatkan dan mengumpulkan data informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, maka kita perlu mencari dan mengumpulkan data-data informasi secara menyeluruh itu ya. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan fakta data yang diterima secara berimbang itu. Terus lanjut, ini untuk prinsip efektif dan akuntabel ya. Terusnya jadi ini pertanggungjawaban kita ya. Kemudian juga kita melaksanakan penyelenggaraan pemilu ini dengan prinsip efisien dan aksesibilitas itu ya. Aspek efisien dan aspek aksesibilitas ini terkait dengan penggunaan anggaran ya secara optimal. Jadi anggaran ini adalah anggaran negara, anggaran pemilu, jadi harus kita optimalisasikan. Kita betul-betul menggunakannya sesuai dengan kemanfaatan dari anggaran yang ada itu ya. Menyampaikan informasi terkait dengan kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok-kelompok marginal itu ya. Memberikan pelayanan kepada penyandang, memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas. Jadi ini kesetaraan. Saya sering menyampaikan berkaitan dengan pemilu yang inklusif itu ya. Pemilu yang inklusif adalah pemilu yang setara bisa dimiliki oleh semua orang itu ya. Dia termasuk pelayanan kita terhadap difabel, minoritas dan kelompok-kelompok marginal. Lanjut, ini prinsip yang terakhir dari prinsip pemilu yaitu prinsip integritas. Prinsip integritas ini adalah menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan.
perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan seksual, ya, kekerasan seksual, baik itu langsung maupun secara verbal, itu ya, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini prinsip integritas itu ya. Ada banyak dugaan-dugaan perilaku yang tindakan kita yang bisa mencederai terhadap prinsip integritas ya. Kemudian tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Nah, itu kira-kira prinsip-prinsip yang kita ambil. Lanjut, teman-teman sekalian, dalam pemilu ke pemilu tentu saja karena ini pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang bisa berpotensi terhadap adanya timbulnya konflik dan permasalahan ataupun pelanggaran-pelanggaran, maka tentu saja dalam fakta-faktanya itu bisa terjadi ya, bisa terjadi pelanggaran. Nah, selama saya di KPU beberapa pelanggaran yang dilakukan baik itu sifatnya administrasi ya, pelanggaran administrasi pemilu, kemudian sengketa pelanggaran pidana misalnya, pelanggaran pidana pemilu maupun sengketa proses ya atau pelanggaran kode etik ya, maka jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kita, oleh penyelenggara pemilu ya, itu yang pertama kita lihat, pertama pencoblosan surat suara sisa dan milik pemilih yang tidak hadir. Nah, ini saya kira teman-teman PPK dan PPS perlu memperhatikan ketika pada saat hari pemungutan suara, maka sisa surat suara itu tidak boleh dicoblos ya, tidak boleh dicoblos karena terbukti bahwa ada fakta sisa surat suara itu dicoblos ya oleh KPPS itu ya, di mana ada pemilih yang tidak hadir ya, pemilih yang tidak hadir itu kemudian juga dicoblos itu surat suaranya. Nah, ini adalah salah satu pelanggaran kode etik. Kemudian yang kedua, penggelapan honor dan pelaporan keuangan. Nah, ini kadang-kadang honor PPS, honor PPK tidak dibayarkan atau honor Pantarli, honor KPPS tidak dibayarkan oleh PPS, oleh PPK. Nah, ini itu termasuk kategori pelanggaran kode etik itu ya. Kemudian yang ketiga, memihak atau tidak netral. Ini salah satu kita memihak kepada partai politik, memihak kepada calon ya, sehingga mengakibatkan dugaan perbuatan perilaku kita tidak netral kepada semua peserta pemilu itu ya. Tidak aktif dan tidak koordinatif. Jadi ini ada misalnya PPK yang tidak aktif, PPS yang tidak aktif, tidak masuk kantor. Itu termasuk bagian dari pelanggaran kode etik itu. Tidak berkoordinasi, jadi tidak koordinatif ini maksudnya tidak bisa berkoordinasi dengan sesama rekan kerja, tidak berkoordinasi, ada sesuatu hal yang dilakukan tidak berkoordinasi, kemudian tidak juga bisa berkoordinasi dengan stakeholder kita itu ya. Kemudian rangkap jabatan. Dan ini masih banyak PPK, PPS kita yang rangkap jabatan gitu ya. Jadi meskipun kalau kita misalnya komitmen dan profesional, maka sebenarnya kita harus bisa mendahulukan tugas-tugas dan kewajiban kita sebagai PPK dan PPS itu. Tidak boleh kita merangkap jabatan dengan jabatan yang lain itu ya. Kemudian menutup TPS lebih awal. Nah, ini kalau pada saat KPPS misalnya TPS itu dibuka jam 7 dan ditutup jam 1 ya. Jam 12 atau jam 11 misalnya sudah tidak ada pemilih yang datang. Tidak ada pemilih yang datang di jam 11, kemudian KPPS itu sudah tutup ya, sudah menutup. Padahal ditutup itu harus jam 1. Dia sudah mendahului ya, lebih awal TPS itu ditutup. Maka itu salah satu pelanggaran kode etik gitu ya. Jadi
Meskipun di jam 11 ya sudah tidak ada pemilih yang hadir, maka tetap saja TPS itu harus ditutup sesuai dengan waktunya, yaitu pada saat jam 1 siang itu ya, jam 1 siang ditutup itu. Kemudian membuka kotak suara tanpa saksi dan pengawas. Nah ini kadang-kadang kalau misalnya ada karena suatu misalnya ada rekomendasi Bawaslu atau putusan Mahkamah Konstitusi ya, kita diminta untuk membuka kotak suara itu ya, maka ya kita harus berkoordinasi dengan saksi partai politik, dengan pengawas pemilu agar supaya kita membuka kotaknya secara bersama-sama itu ya. Jadi harus memastikan bahwa pada saat kita buka kotak suara itu ada saksi dan ada pengawas. Kemudian yang berikutnya kesalahan prosedur tata cara tahapan penyelenggaraan itu ya. Itu kesalahan prosedur, manipulasi perolehan suara, tidak memberikan informasi secara adil, ketidaksesuaian syarat administrasi pada saat seleksi ini. Ini saya kira menjadi pelanggaran-pelanggaran serius ya pada saat sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di DKPP itu, karena saya dari sejak 2018 sampai 2021 itu menjadi TPD, tim pemeriksa daerah untuk DKPP. Jadi dugaan-dugaan kasus-kasus seperti ini timbul pada saat pemeriksaan itu ya. Jadi ada laporan dari masyarakat, dari penyelenggara pemilu, dari saksi partai politik ya, dari pasangan calon dan lain sebagainya itu. Lanjut. Nah, ini terkait dengan perbuatan dugaan pelanggaran kode etik. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan kode etik ya, pelanggaran kode etik? Mekanismenya KPU Kabupaten Kota membentuk tim penerimaan laporan dan atau pengaduan dari masyarakat pelanggaran kode etik, perilaku sumpah janji ya pada unit kerja yang membidangi hukum dan pengawasan ya. KPU Kabupaten Kota melakukan sosialisasi penerimaan laporan. Jadi mungkin ini teman-teman KPU Kabupaten Kota silakan membuat sosialisasi ya berkaitan dengan penanganan pelanggaran kode etik ini kepada masyarakat dan kepada partai politik ya, agar bisa memahami berkaitan dengan adanya pelanggaran mekanisme penanganan pelanggaran kode etik ya. Lanjut. Nah ini untuk penanganan pelanggaran kode etik untuk badan ad hoc ya. Jadi kita misalnya misalnya ada pengadu dan atau pelapor itu ya. Ini akan melaporkannya kepada KPU Kabupaten Kota. Jadi kemudian laporannya itu ya menggunakan form model PE2 itu ya. Jadi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang memiliki kewenangan hukum ya untuk menanganinya, untuk pelanggaran kode etik PPK dan PPS ya maupun KPPS itu adalah KPU Kabupaten Kota. Jadi KPU Kabupaten Kota akan menerima laporan pengadu dan pelapor ya, apakah itu penyelenggara pemilu atau masyarakat ya, atau pemantau atau partai politik yang akan mengadukan ke anggota PPK, anggota PPS ya kepada KPU Kabupaten Kota. Nah, kemudian laporan diterima ya, KPU Kabupaten Kota menerima pengaduan laporan ya, kemudian melakukan verifikasi kelengkapan berkas ya. Apakah berkas itu memenuhi syarat material dan syarat formil begitu. Itu harus dikaji ya. Kalau misalnya secara formil belum terpenuhi, misalnya KTP-nya belum ada, itu maka itu diminta untuk dilengkapi ya. Nah ini di dalam membuat penerimaan ya. Kemudian
teman-teman KPU Kabupaten Kota tentu saja melakukan verifikasi dan klarifikasi itu ya. Verifikasi dan klarifikasi, ada alat bukti, ada petunjuk awal itu ya. Nah, setelah itu klarifikasi dilakukan, dibuatkan di dalam rapat pleno, dituangkan di dalam berita acara itu ya. Jadi penanganan pelanggaran tidak dilanjutkan dan disampaikan pengadu kepada kepada pengadu dan pelapor ya. Penanganan pelanggaran tindak dilanjutkan ya. Jadi tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran. Jadi kalau tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran ya dikembalikan, tidak ditindaklanjuti ya. Kemudian kalau dia memenuhi unsur dugaan pelanggaran, maka itu dilakukan verifikasi dan klarifikasi dan dituangkan di dalam berita acara. Jadi ada dua kemungkinan ketika pada saat setelah diterima laporannya dibuatkan verifikasi dari laporan yang ada, kemudian dibuat dalam rapat pleno ya. Ada dua kemungkinan, yang pertama itu diterima atau tidak diterima. Kalau dia memenuhi unsur pelanggaran, maka dilakukan verifikasi dan klarifikasi, dituangkan dalam berita acara. Rapat pleno kemudian teman-teman kabupaten melakukan rapat pleno ya untuk melakukan proses penanganan. Kalau tidak ditemukan ada dugaan pelanggaran ya, tidak ditemukan ada dugaan pelanggaran, maka proses penanganan itu dihentikan dan disampaikan kepada kedua belah pihak. Namun ditemukan ada pelanggaran ya, maka PPK dan PPS dilakukan pemberhentian sementara gitu ya. Pemberhentian sementara dan KPU Kabupaten Kota membentuk tim pemeriksa itu ya. Untuk tim pemeriksa. Nah, setelah itu lanjut KPU Kabupaten Kota ya membentuk tim pemeriksa ya. Lalu tim pemeriksa memanggil kedua belah pihak, jadi dilakukan melalui sidang ya, melalui sidang pelanggaran kode etik ya oleh KPU Kabupaten Kota. Dalam hal ini yang menjadi tim pemeriksa itu adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kota dan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Kota, dan satu yang dipilih berdasarkan keputusan rapat pleno ya. Nah, setelah itu tim pemeriksa melakukan kajian berdasarkan hasil pemeriksaan ya. Tim pemeriksa menyampaikan risalah dan rekom sanksi itu ya. KPU Kabupaten Kota mengambil keputusan dalam rapat pleno. Kalau misalnya di dalam proses persidangan, dalam proses persidangan terhadap pelapor ya, KPU Kabupaten Kota tidak memutuskan adanya dugaan tidak terbukti misalnya ya terhadap teradu ya, maka teradu diaktifkan kembali. Yang tadinya kan diberhentikan sementara itu ya, diberhentikan sementara. Jika teradu diduga tidak terbukti ya, ada dugaan tidak terbukti di dalam proses persidangan, maka teradu diaktifkan kembali sebagai anggota PPK atau PPS gitu ya. Nah, jika dalam proses persidangan itu terdapat dugaan terbukti ya melanggar kode etik ya, teradu diaktifkan kembali dan dijatuhi sanksi. Dijatuhi sanksi ditetapkan dalam keputusan KPU. Nanti disampaikan kepada pengadu. Nah, kalau sanksinya, sanksi tentu berpedoman pada ketentuan peraturan yang mengatur penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, dan fakta integritas. Jadi sanksi yang bisa dilihat itu adalah pertama peringatan tertulis ya, kemudian pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap ya. Jadi DKPP sebenarnya di dalam peraturan DKPP itu telah memberi kewenangan kepada KPU Kabupaten Kota ya untuk penanganan badan ad hoc PPK dan PPS dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka KPU Kabupaten Kota dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap ya kepada anggota PPK dan PPS yang bersangkutan.
Jadi itu apa namanya, kira-kira mekanisme penanganan pelanggaran kode etik bagi badan ad hoc itu. Lanjut teman-teman sekalian, dengan adanya apa namanya, sejumlah jenis-jenis pelanggaran dan fakta-fakta yang ada pada saat kita melaksanakan tugas-tugas sebagai penyelenggara pemilu, maka tentu saja perlu kita evaluasi kinerja PPK. Nanti teman-teman KPU Kabupaten Kota melakukan evaluasi ya kinerja PPK dan kinerja PPS ya di dalam proses pelaksanaan pemilu. Paling tidak sekurang-kurangnya 1 kali ya per bulan bagi teman-teman PPK untuk bagi teman-teman KPU Kabupaten Kota untuk melakukan evaluasi. Begitu juga kepada PPS itu ya dan seterusnya. Saya kira itu ya yang nanti kalaupun ada yang masih kurang nanti bisa kita diskusikan ya hal-hal yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan bagaimana mekanisme dan tata cara penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Badan Ad Hoc Pemilu tahun 2024. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.